Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mewawancarai seorang pengusaha. Di sini saya mewawancarai pengusaha Bata Merah untuk memenuhi tugas mata kuliah ujian tengah semester kewirausahaan. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Farida Albajia dan teman saya Adi Alia Jayaningsih. Nah, di sini Bapak, saya akan mewawancarai Bapak. Nah, perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Bapak Budi Haryono, alamatnya Jegong, Dusun Jegong, RT 2 RW 1, Desa Jambangan, Kecamatan Dampit. Kalau boleh tahu, bagaimana sejarah atau latar belakang Bapak bisa berwirausaha ini? Dulunya saya seorang supir buru supir. Lama-lama saya ingin punya angkutan atau truk sendiri. Terus saya ambil mobil atau kredit, sambil kredit sisanya uang saya tabungkan. Nah, sopirnya itu sopir apa ya, Pak? Supir truk. Ya, untuk mengangkut. Ya biasanya truk, terus uangnya saya kumpulkan, sebagian saya buat dagang kayu bakar, dagang kayu untuk nyupli ke bata-bata. Perusahaan bata-bata, industri lah di kampung-kampung gitu. Kayunya itu dari pedesaan atau dari pabrik-pabrik itu? Dari pabrik sawmill. Nah, itu termasuk limbah. Oh, limbahnya limbahnya yang saya ambil. Terus uangnya saya kumpulkan tadi saya buat beli kayu bakar itu. Terus saya suplai, saya jual ke jobong Bata Merah. Terus Bapak punya motivasi untuk lama-lama saya juga ini tertarik dengan hasilnya itu Bata Merah itu. Akhirnya saya buka usaha Bata Merah. Usaha Bata Merah itu ya yang nyetak orang lain, cuman saya yang danai sama yang masarkan. Gitu. Ya. Terus selanjutnya yaitu usaha Bapak apakah sudah sesuai dengan rencana awal? Ini sambil berjalan aja, jadi nggak ada rencana awal ini, enggak. Cuman saya istilahnya orang berjalan itu kelihatan apa, ada untungnya itu saya lakukan. Ya saya lakukan. Nah lama-lama ya itu tadi bisa dagang kayu bakar, limbah sawmill, terus nyupli Bata Merah, bisa usaha Bata Merah. Awalnya dari situ nggak ada istilah planning atau cita-cita ingin ke sana, enggak. Cuman kita berjalan mengalir sambil mengawasi itu mana ada apa itu peluang yang bagus itu saya masuk ke situ. Kebetulan di daerah Bapak juga nggak ada pengusaha Bata Merah, jadi Bapak mau buat itu, berinisiatif untuk berwirausaha tentang ya gini. Awalnya kan ya saya kan juga pedagang Bata Merah, jadi saya sambil memasarkan punyaan sendiri yang banyak itu justru mengambil dari orang lain yang saya suplai kayu. Biasanya kalau keuangannya kesulitan mengeluarkan itu saya mengeluarkan. Jadi jangkauan saya ini sampai ke Pasuruan, ke Probolinggo, ke Malang Kota, ke Batu gitu. Lalu bagaimana Bapak memasarkan produk kayu limbah tadi? Ya saya nawar-nawaran ke beda-beda, ke lapak-lapak itu, ke lapak tukul bangunan itu saya tawarkan ke situ. Kalau untuk kayu sebatanya sendiri, untuk pemasarannya gimana? Ya dari satu orang, terus orang lain itu bicara ke temannya ngambil, temannya mengambil lagi, lama-lama banyak. Jadi antara ya, ketok tular lah antara Jawa nih. Ibaratnya maklar gitu. Yo pakai maklar juga untuk memasarkan itu. Kalau nggak pakai maklar biasanya pakai pedagang. Nah, pedagang itu juga kadang-kadang maklar lah istilahnya gitu, perantara itu. Kalau nggak gitu ya lama. Keluarnya nggak usah cepat, nggak usah banyak. Mengalir ya Pak ya, sesuai. Iya. Nah,
Terus bagaimana Bapak mengatasi penolakan Duh. dalam pemasaran Cek. produk? Duh. Nah, bagaimana Bapak mengatasi penolakan dalam pemasaran produk yang Bapak miliki tersebut? Misalnya dalam memasarkan sebetan kan pastinya kan ada orang yang menolak, oh nggak mau, kurang bagus, atau kayunya kekecilan, atau Masih kurang banyak, besar, atau Kan biasa, ya gitu. Biasanya saya pasarkan, nanti kalau ada penolakan kita nego. Kalau barangnya kurang baik, bisa potong harga. Yang penting kita ini bisa masukkan barang ke situ, bisa memasarkan. Tapi biasanya jarang ada penolakan. Kalau ada komplain, kalau tolak nggak dikomplain memang. Nah, komplain itu kita nego. Jadi permasalahannya ada di mana? Nah, permasalahannya ini harus kita atasi. Misalkan kurang besar, kurang banyak isinya, ya potong harga. lalu kendala apa saja yang Bapak alami saat berwirausaha ini? Sampai saat ini. Ya rata-rata bang macet. Kadang-kadang kan ini kayu bakar itu kan saya cuma naruh aja. Naruh istilahnya ngutang lah. Ya. Nah, naruh itu kadang-kadang kalau orangnya kepepet atau apa, bisa uangnya macet. Jumlah karyawan Bapak sampai sekarang. Sekitar 10 orang. Untuk yang kayunya berapa dan Bapak Kayunya itu 6 orang. Termasuk kadang-kadang saya juga main lebih dari ini. Kadang-kadang pakai tenaga lain. Yang pasti itu yang pasti 10 orang lah. Nah, kepake itu untuk kayu sama batanya itu sekitar 6 orang sama supirnya. Terus yang produksi batai 4 orang, 10 orang. Karyawannya sekitar lingkungan Bapak atau orang Orang dekat lingkungan kita. Kalau bisa manfaatkan tetangga lah, nanti kan kalau kita butuhkan sewaktu-waktu enak. jadi sekitar lingkungan Bapak Heeh. bisa Mengontrol mengontrol usaha. orang gitu. Enak kalau dibutuhkan sewaktu-waktu, enak. Misalkan ada permintaan mendadak, kita datangi ke rumahnya kan enak kalau dekat-dekat. Saya utamakan adalah kanan kiri, ke kanan tetangga kanan kiri. Nanti misalkan dia nggak punya penghasilan, bisa jadi punya penghasilan. Yang biasanya sulit untuk nyekolahkan anaknya karena kerja, ya bisa nyekolahkan anaknya. Jadi lebih membuka Peluang Nah, usaha. nah, saya niatnya itu ibadah, istilahnya ibadah, ya itu menyalurkan rezeki dari Tuhan. Nah, dari Tuhan kita cuman perantara. Kita yang usaha bisa bersama-sama. Misalkan rezeki ini itu nanti ya lewat mungkin dari anak atau istrinya karyawan itu biasanya nggak ada malah jadi ada. Oh, iya. Lalu berapa pendapatan Bapak selama 1 bulan dari kayu sebetan Dan batang merah tersebut. Bata merah dan sebetan kotor ya kalau 10 juta ya. Wis ngono wis. Kurang lebih ya. Eh, Wis. apa yang memotivasi Bapak bisa sukses sampai saat ini? Ya semangat kerja keras, pantang putus asa. Kalau masalah jelas banyak. Orang mengerjakan 10 orang itu wataknya itu orangnya Berbeda-beda. sikapnya juga berbeda-beda. Jadi kita harus sabar, ulet, terutama itu nggak gampang putus asa. Kalau masalah tiap hari pasti ada masalah. Nah, untuk memasarkan produk bata merah dan kayu tersebut, apakah Bapak bisa juga menggunakan teknologi yang canggih kayak sekarang kan banyak teknologi. Saya sekarang banyak yang online, cuman Ya, online saya terus terang nggak bisa pakai HP yang seperti itu, masih belum belajar sungguhan itu. Soalnya kalau saya biasanya itu lewat telepon aja, nggak pernah pakai apa online lewat Facebook itu nggak pernah sukses. Jadi lewat WA gitu. lewat teman-teman gitu. berarti ada teman yang memasarkan Iya. produknya Bapak gitu. Kalau pedagang ya gandengi pedagang, nanti lewat teman, nanti minta sini, saya minta sana gitu. Pedagangnya sesuai dengan pedagang Bapak, kayak Bapak kan bata merah, jadi
temannya juga bata Bata merah. merah. Iya, ya bata merah. Nanti kalau teman saya kewalahan punya job lebih, ya dia minta bantuan saya. Oh. Kalau saya jobnya lebih, ya saya minta bantuan sana. Jadi ibaratnya kalau teman bapak kurang bahan dan Kurang batanya, barang, nanti- minta sama saya. Kalau saya ada. Kalau kebetulan saya nggak punya barang, permintaan saya banyak, ya saya minta sama teman saya. Jadi saling melengkapi. Saling bantu juga. Nah, selanjutnya Adakah tips atau motivasi untuk orang lain agar menjadi orang sukses tanpa bergantung pada PNS? Ya gini, terus terang kalau saya pendidikannya rendah karena orang tua tidak punya. Jadi saya usaha, yang penting nggak putus asa, terus jeli, hati-hati. Nah, harapan Bapak ingin untuk usaha yang telah Bapak jalankan selama ini apa? Harapannya ke depan dan Ya saya pertahankan sesuai nanti sampai gimana, kan waktu kadang-kadang berubah, ya bisa berubah. Kayak kalau sekarang kan misalnya kalau limbah kayu sekarang kan banyak somil. Otomatis pasarnya itu semakin menyempit, pedagangnya semakin banyak. Nah, ini yang perlu kita waspadai lah. Nanti kita berkembangnya sampai kemana lagi. Jadi enggak ya waktu. ngikuti arus lah, kalau arusnya itu harus ini lewat sini sulit ya lewat yang lain. Misalkan kita memasarkan kamera, kalau kayunya agak sulit pemasarannya. nah, untuk limbah kayunya itu kayu apa aja ya, Pak ya? Ya kayu sengon albasia itu. Cuma kayu itu saja. Iya. Nah, harapan saya ini juga sama teman saya juga mau membuat kerajinan gitu, Pak. Nah, nanti apakah saya bisa mengambil barang kayu tersebut dari Bapak. Iya saya kasih kalau buat kerajinan saya kasih. Nah, ya terima kasih, Terima Pak. kasih ya Pak. Itu harapan saya ke depannya untuk mewawancari Bapak itu karena Bapak juga pengusaha kayu dan saya punya motivasi untuk membuat kerajinan-kerajinan tersebut dari kayu. Ya kalau kayunya nanti saya kasih. Nah, terima kasih Pak atas motivasinya. Kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, awalnya Bapak Budi adalah seorang sopir. Yang kemudian dia termotivasi untuk membuat bata merah. Bata merah tersebut dia termotivasi dari sopir. Dia mengangkuti limbah kayu atau sebetan. Kayu-kayunya seperti ini teman-teman. Nah, kayu-kayu tersebut dia angkut untuk dijual kepada orang pengusaha bata merah tersebut. Nah, Bapak Budi tersebut termotivasi Untuk membuat usahanya sendiri. Awalnya beliau menabung sebuah menyewa tanah dulu untuk sebuah usahanya. Kemudian beliau membuat tempat seperti tempat ini untuk bata merah ini. Kemudian dia membeli tanah, kemudian dia membeli mesin dan sebagainya. Nah, kayu-kayu tersebut ini adalah juga usaha Bapak yang pertama. Jadi sebelum bata merah, Bapak Budi ini menghasilkan usahanya yaitu kayu-kayu tersebut. Nah, kebetulan di rumahnya juga banyak-banyak kayu seperti ini. Kayu-kayu tersebut dipotong untuk menghasilkan sebuah kayu. Nah, ini merupakan kayu sebetan yang bisa digunakan sebagai bahan baku untuk pembakaran bata merah. dan juga bisa digunakan kerajinan-kerajinan lainnya yang berbahan kayu. Nah, kali ini teman-teman, saya akan turun tangan kepada Usahanya Bapak Budi yang ada di dekat rumahnya. Nah, salah satunya yaitu bata merah. Nah, di sini kita akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan bata merah. yang pertama yaitu adalah ini. Ini adalah tanah. Tanah ini nanti akan digiling oleh karyawannya untuk menjadi batu merah. Nah, sebelum digiling, di sini terdapat mesin penggilingnya. Nah, mesin ini bisa menggiling tanah tadi dan akan menjadi seperti ini, bentuknya lembek, lentur dan mudah dicetak.
Nah, tanah ini merupakan tanah yang akan dicetak untuk menjadi bata merah. Dimasukkan ke dalam cetakan tersebut, lalu diangkat menjadi cetakan-cetakan yang seperti ini. Nah, ini adalah proses pengeringan dari bata merah tadi yang sudah kita cetak. Dari hasil tersebut, cetakan-cetakan seperti ini nanti akan ditata seperti ini, akan menjadi bata yang Yang kering. dikeringkan. Tuh. Nah, inilah proses pembakaran batu bata yang sudah dikeringkan tadi. Kemudian nanti warnanya akan berubah menjadi merah. Pembakarannya, batu bata merah ini menggunakan kayu sebetan yang sesuai dengan usaha bapak pertama. Bapak pertama sudah mengerjakan usaha dengan kayu sebetan tersebut. Kayu sebetan tersebut bisa diolah menjadi batu, dibakar menjadi batu merah ini. Pak, di sini saya mau bertanya mengenai proses hasil bata merah ini ya. Iya, Kira-kira kalau penataan ini membutuhkan waktu berapa lama? 4 hari. Kalau untuk membakarnya sendiri Pak, butuh waktu berapa lama? 3 hari 2 malam. Oh, berarti ini langsung ditata kayunya, terus ditinggal selama 3 harinya. Ini ditunggu atau ditinggalkan Pak? Ditunggu Selama 3 hari itu ya Pak ya? 3 hari 2 malam. Untuk proses memasukkan kayunya terus menerus atau Ada gimana Pak? waktunya? Ya, ada waktunya. Untuk kayunya apakah membutuhkan banyak atau gimana Pak? Oh, 2 hari. Untuk berapa bata ya Pak ya? 3.700.000. 1000. Oh, berarti 2 hari punya kayu bisa menghasilkan bata merah 37.000. Iya. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Ya Pak.